Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kondisi keuangan dan pasar modal Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cahya Alifa dan di sini saya akan memaparkan bagian pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya rekan saya. Saya Bayi Agini Nazkia. Saya akan menjelaskan tentang kondisi keuangan negara dan perkembangan pasar modal. Saya Fatma, saya akan menjelaskan bagian tantangan ekonomi dan prospek masa depan Indonesia. Next. Jadi, kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2025 memang sedang banyak diperbincangkan. Apalagi dengan hadirnya pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Banyak arah kebijakan ekonomi yang mulai berubah dan menyesuaikan situasi global. Karena itu, penting untuk melihat bagaimana kondisi keuangan negara dan perkembangan pasar modal selama masa awal kepemimpinan beliau. Tujuan dari pembahasan kita kali ini adalah untuk memahami perkembangan ekonomi nasional, mengenali tantangan yang muncul, dan melihat prospek ekonomi Indonesia ke depannya. Next. Kalau dilihat dari data di tahun 2025, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Pada triwulan pertama, pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 4,87%, lalu meningkat sedikit di triwulan kedua menjadi 5,12%. Tapi angka ini sempat diragukan karena indikator ekonomi lain justru melemah. Misalnya dari PMI manufaktur yang turun ke 46,7 dan itu berarti sektor industri sedang kontraksi. Selain itu, daya beli masyarakat juga menurun, jadi pertumbuhan ekonomi belum optimal. Nah, dari sini kita lanjut ke pembahasan tentang bagaimana kondisi keuangan negara Indonesia di tengah situasi seperti ini akan disampaikan oleh teman saya, Agin. Oke, baik, saya akan melanjutkan pada slide ketiga. Walaupun ada perlambatan di sektor ekonomi real, secara umum keuangan negara masih cukup stabil. Inflasi tetap terkendali dan nilai tukar rupiah stabil di kisaran 16.000 sampai dengan 16.900 per dolar Amerika Serikat. Selain itu, cadangan devisa Indonesia mencapai 162,4 miliar dolar Amerika Serikat di pertengahan 2025. Ini menandakan ekonomi Indonesia masih punya ketahanan yang kuat. Pemerintah juga menerapkan kebijakan fiskal yang hati-hati supaya stabilitas makroekonomi tetap terjaga. Next. Nah, selanjutnya kita lihat gimana perkembangan pasar modal Indonesia di tahun 2025. Pasar modal Indonesia justru menunjukkan hasil yang positif di tahun 2025 ini. Indeks harga saham gabungan atau IHSG naik sekitar 14,08% dan jumlah investor juga meningkat tajam hingga mencapai 18 juta investor. Selain itu, total dana hasil penawaran umum atau IPO sampai Agustus 2025 sudah mencapai 167,92 triliun. Artinya walaupun sektor real agak melambat, pasar modal tetap jadi sumber pembiayaan utama bagi perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tantangan ekonomi dan pasar modal. Kalau dilihat dari data, masih banyak tantangan yang perlu diwaspadai. Pertama, konsumsi rumah tangga menurun karena harga kebutuhan pokok naik dan pendapatan belum stabil. Kedua, sektor manufaktur mengalami kontraksi dan banyak perusahaan yang melakukan PHK. Yang ketiga, defisit anggaran juga melebar hampir menyentuh 3% dari PDB. Hal ini jadi tanda kalau pemerintah perlu strategi fiskal yang lebih efektif, termasuk memperkuat industri dalam negeri dan memperluas basis pajak. Nah, dari sini kita lanjut bahas prospek ekonomi Indonesia ke depan. Untuk prospeknya sendiri, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa tembus 7-8% lewat program strategis. Fokusnya ada pada peningkatan investasi, pengembangan SDM, dan penguatan sektor industri. Selain itu, pasar modal juga diprediksi akan terus tumbuh seiring meningkatnya kepercayaan investor. Tapi tentu aja,
Dibutuhkan kebijakan yang adaptif untuk menjaga stabilitas dan menghadapi resiko global. Selanjutnya di sini akan dibacakan kesimpulannya oleh teman saya Cahya Alifa. Jadi, bisa disimpulkan kalau kondisi keuangan dan pasar modal Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto sebenarnya cukup stabil dan berkembang positif. Walaupun masih ada beberapa tantangan. Pertumbuhan ekonomi belum maksimal, tetapi nilai tukar, inflasi, dan pasar modal tetap terjaga dengan baik. Jumlah investor juga terus naik, jadi kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham makin tinggi. Dengan program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah, harapannya ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan ke depannya. Terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan manfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.